Silahkan tekan tombol subscribe-nya dan bunyikan loncengnya supaya mendapatkan ilmu dan video terbaru untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi jalla jalaluhu wa ula ni'am wa kam afadha alaina bijiddin wa karam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ayyuhal ahibba, hamba-hamba Allah di mana saja antum berada. Alhamdulillah pada malam Jumat ini kalau nggak salah adalah malam pertengahan 15 Ramadan. Ada kabar-kabar atau isu-isu bahwa akan terjadi huru-hara atau goncangan yang dahsyat yang akan menimpa kita seluruhnya, atau kiamat, entah kiamat kecil ataupun kiamat besar, goncangan ataupun zilzal dan lain sebagainya akan terjadi pada pertengahan Ramadan, tepatnya pada hari Jumat. Dan kita bisa lihat di info-info di televisi atau di media sosial bahwa masyhur dan populer sekali hadis ini bahwa akan terjadi kiamat atau huru-hara dahsyatnya goncangan di dunia yang kita sekarang tempati ini. Hamba-hamba Allah di mana saja berada, ketahuilah bagaimana andai kata kita mendengarkan sebuah cerita atau kabar dari orang yang menyeramkan. Namun sekali lagi, banyak di antara kita yang suka hal demikian. Tetapi andai kata berita tersebut benar, apakah Anda senang atau marah? Tentunya Anda akan marah. Tetapi yang kedua, bagaimana kalau berita itu tidak benar atau dusta, bohong? Anda marah apa tidak? Tentunya Anda akan marah. Maka bagaimana hal ini disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini dianggap perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sabda hadis yang sudah populer dan familiar. Hamba-hamba Allah di mana saja berada, baik, kita akan jelaskan kedhabitan, kesahihan dan nisbah atau pendapat para ulama terkait hadis palsu ini, bahwa tertera dalam sebuah hadis yang sahih, masyhur. Kita tidak ragukan lagi, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ambillah tempat duduk atau kunci atau tiket masuk neraka. Bahaya berdusta atas nama Rasulullah SAW yang tidak ada sandaran ataupun hadis atau sunnah Rasulullah SAW terhadap hal demikian. Lalu bagaimana Anda katakan ini sebuah hadis dari Rasulullah SAW? Baik, semua hadis tersebut adalah hadis palsu, martabatnya mungkar atau maudhu'. Kalau hadisnya cuma dhaif, fadail a'mal, ada 3 hal kategori yang membolehkan kita mengamalkannya. Ya,
dengan catatan 3. Yang pertama, lemahnya tidak terlalu kuat, ya, masih bisa terbantukan dengan jalan hadis-hadis yang lain. Maknanya sahih bisa, ya kan. Yang kedua, dalam kategori umum, ya, kategori umum. Yang ketiga adalah kita tidak boleh meyakininya 100%, tetapi ihtiyatan, hanya untuk hati-hati saja. Baik hamba Allah, bahwa semua dusta-dusta atas nama Rasulullah SAW hendak kita jauhi, ya. Baik, kita akan bacakan hadis tersebut, ya, hadis palsu ini yang martabatnya mungkar ini, dan beserta pendapat-pendapat para ulama. Qala Nu'aim ibn Hammad haddatsana Abu Umar an ibni Lahi'ah qala haddatsani Abdul Wahhab ibn Husain an Muhammad ibn Thabit al-Bunani an abihi an al-Harith al-Hamdani an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza kanat sayhatu fi Ramadan fa innahu takunu ma'ma'ah fi Syawal wa tamyizul qaba'il fi Dzil Qa'dah wa tusfaqud dima' fi Dzil Hijjah wal Muharram. Qala qulna wa mas-sayhah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala hadhihi fi an-nisfi min Ramadan lailatul Jum'ah fa takunu حدتي توقظ النائم وتقعد القائم وتخرج العواتق من خدورهن في ليلة جمعة في سنة كثيرة الزلزال فإذا صليتم في الفجر فإذا صليتم الفجر من يوم الجمعة فادخلوا بيوتكم وأغلقوا أبوابكم وسدوا كواكم ودثوا أنفسكم وسدوا آذانكم إذا أحسستم بالصيحة فخروا لله سجدا وقولوا سبحان الله القدوس ربنا القدوس فمن يفعل ذلك نجا ومن لم يفعل ذلك هلك. Nu'aim bin Hammad berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Umar dari Ibnu Lahi'ah, yang berkata, telah menceritakan kepadaku Abdul Wahhab Ibnu Husain dari Muhammad Ibnu Thabit al-Bunani dari ayahnya dari Al-Harith al-Hamdani dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila telah muncul suara di bulan Ramadan, maka akan terjadi huru-hara di bulan Syawal. Kabilah-kabilah saling bermusuhan, perang antar suku di bulan Dzul Qa'dah, dan terjadi pertumpahan darah di bulan Dzul Hijjah dan Haram. Kami bertanya, suara apakah wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, suara keras di pertengahan bulan Ramadan. Pada malam Jumat akan muncul suara keras yang membangunkan orang tidur, menjadikan orang yang berdiri jatuh terduduk. Para gadis keluar dari pingitannya. Pada malam Jumat di tahun terjadinya banyak gempa-gempa. Jika kalian telah melaksanakan salat subuh pada hari Jumat, masuklah kalian ke dalam rumah-rumah kalian, tutuplah pintu-pintunya, sumbatlah lubang-lubangnya, dan selimutilah diri kalian, sumbatlah telinga kalian jika kalian merasakan adanya suara yang menggelagarkan. Maka bersujudlah kalian kepada Allah dan ucapkanlah, Maha Suci Allah, ya, Maha Suci Allah, Rabb kami Al-Quddus. Karena barang siapa melakukan hal demikian, niscaya ia akan selamat. Tetapi barang siapa yang tidak melakukan hal demikian, maka dia akan binasa ataupun celaka. Baik hamba Allah, hadis ini diriwayatkan oleh Nu'aim bin Hammad di dalam kitab Al-Fitan juz 1 halaman 128 dan nomor 638 dari Alauddin Al-Muttaqi Al-Hindi di dalam kitab Kanzul Amal nomor 39.627. Baik hamba Allah di mana saja berada,
derajat hadis ini jelas palsu ataupun maudhu', ya. Karena di dalam sanadnya terdapat kedustaan dari beberapa rawinya sehingga permasalahannya membesar, ya. Dan ini sudah diperbincangkan oleh para ulama, di antaranya Nu'aim, ya, yang sebagai perawi hadis ini. Imam An-Nasai berkata dia seorang yang dhaif, lemah, ya. Kemudian Abu Daud berkata Nu'aim ini meriwayatkan 20 hadis dari Nabi SAW yang tidak mempunyai dasar sanad sedikit pun. Kemudian Imam Al-Adzi mengatakan dia termasuk orang yang memalsukan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dan kedustaan-kedustaannya. Imam Adz-Dzahabi berkata tidak boleh berhujjah siapapun tentang hadis yang dibawakannya. Kemudian Ibnu Lahiyah dalam sebuah rawi hadis yang kita sebutkan di atas adalah hadis tentang huru hara. Dia seorang dhaif, lemah, ya, dan suka membuat kekacauan. Imam Nasai berkata dia seorang dhaif, ya. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan beliau mengalami kekacauan di dalam hafalannya, ya. Kemudian juga hadis pada riwayat di atas adalah Abdullah Wahab, ya, Abdul Wahab bin Husain. Al-Hakim berkata dia seorang perawi yang majhul, yang tidak diketahui identitasnya, siapa dia, ya, lihat di Mustadrak. Imam Adz-Dzahabi juga berkata dia adalah seorang yang pemalsu hadis, lihat di kitab Lisan Al-Mizan karya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Nah, kita nggak perlu sebutkan satu persatu, lebih banyak sekali ini, sampai ke 5 hadis, 5 perawinya. Al-Haris bin Abdullah Al-Awar Al-Hamdani, seorang perawi pendusta, ya, sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Asy-Sya'bi, Abu Hatim dan Al-Madini. An-Nasai berkata dia seorang pembuat rawi yang seorang yang kuat hafalannya, ya, dia bukan seorang perawi yang kuat hafalannya. Al-Hafidz juga mengatakan dari Imam Asy-Sya'bi dia telah mendustakan banyak hadis dan berpendapat dengan akal-akalnya. Baik hamba Allah yang dimuliakan Allah, perkataan para ulama tentang hadis ini, Al-Uqail rahimahullah taala, hadis ini tidak memiliki dasar hadis sedikit pun. Ibnu Jauzi juga mengatakan hadis ini dipalsukan atas nama Rasulullah SAW. Lihat di kitab Al-Mawdu'at, ya, halaman 191 juz 3. Juga Syekh Albani takhrij hadis ini hadis palsu, martabat munkar ataupun maudhu', tidak ada dasar ataupun sanad yang sahih ataupun rawinya sahih. Juga Abdullah Ibnu Bas, juga beberapa ulama-ulama yang lainnya. Maka kita simpulkan bahwa mengambil sebuah kesimpulan tentang sebuah hadis atau menjadikan sebuah hujjah atau hukum perlu diteliti dari sisi sanad dan sisi perawinya. Jika ittifaq jumhurul ulama mengatakan boleh kita memakai hadis itu, maka boleh kita melakukannya. Dalam gambaran hadis dhaif atau palsu secara kontekstual, sanad dan rawinya bisa dikatakan maudhu' atau dibuat-buat, jelas ya tidak boleh kita mengamalkannya. Qat'an tidak boleh sama sekali, ya. Barakallahu fikum, ya, jangan percaya tentang khawa, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik pemilik kabar, ya. Allah sebaik-baik pemberi informasi. Allah mengetahui hal-hal yang gaib. Wallahu alladzi la ilaha illahu huwa alimul ghaibi wasyahada warrahmanur rahim. Dialah Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah jalla jalaluhu wa ula, yang mengetahui, alim al-ghaib, mengetahui hal-hal yang gaib. Siapakah dia? Ar-Rahmanur Rahim. Apakah para malaikat? Apakah manusia alimul ghaibi? Tidak. Hanya Allah sajalah, ya, semata-mata.
Apakah para malaikat ataupun manusia Ar-Rahmanur Rahim memiliki sifat Rahman dan Rahim? Tidak, ya. Maka jelas penisbatan ini dalam surah surah 31 ayat 34 kalau nggak salah, di ayat terakhir, Innallah indahu ilmus sa'ah. Ayat ini menerangkan taukid, ya, takkidan, ya, bahwa sesungguhnya benar-benar hal yang gaib hanya Allah yang mengetahui, ya. Dan hari kiamat jelaslah, ya, bahwa hanya Allah sajalah dari 5 hal ini yang tidak kita ketahui. Salah satunya adalah hari kiamat. Hari kiamat tidak akan terjadi kecuali Allah lah yang mengetahuinya, kapan dan di mana saja waktunya, ya. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.